Selamat pagi kelas 4. Pagi, Pak. Kabar hari ini? Oke, sangat baik. Terima kasih kelas 4 karena pada hari ini kita bisa berjumpa kembali khususnya dalam mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Khususnya kita omong tentang apa? Aku memiliki kemampuan dan keterbatasan. Ya, ada di slide itu ya. Aku memiliki kemampuan dan keterbatasan. Yang dimaksudkan aku itu siapa? Kita. Mengawali pertemuan ini, satu orang saya undang maju untuk memimpin kita dalam doa. Habis sudah kita semua berdiri. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah melindungi kami sepanjang kegiatan tadi. Sekarang kami melaksanakan kegiatan ini. Tolong lindungilah kami dalam kegiatan ini agar kami dapat mengikuti kegiatan dengan baik. Namamu kami puji kini sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Grace dan juga silakan duduk untuk anak kelas 4 ya. Kelas 4 sebelum kita memulai pembelajaran agama khususnya tentang aku memiliki kemampuan dan keterbatasan, saya cek dulu harian kita hari ini. Kelas 4 hari ini siapa yang tidak datang? Benar. Semua datang? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Puji Tuhan, karena hari ini kita diperkenankan Tuhan untuk boleh datang di sekolah ini untuk mengikuti pembelajaran semua mata pelajaran terkhusus pada hari ini tentang pembelajaran agama Katolik dan budi pekerti dalam materi pokok aku memiliki kemampuan dan keterbatasan. Kelas 4 sebelumnya saya akan tayangkan apa tujuan kita mempelajari materi ini ya. Tujuan kita mempelajari materi ini, satu Anjes bisa baca satu. Kemampuan diri dengan mengembangkannya. Coba ulang semua. Mensyukuri kemampuan diri dengan mengembangkan. 2. Menyebutkan usaha-usaha yang telah dilakukan untuk mengembangkan bakat. 3. Meneladani kisah orang sukses. 4. Menjelaskan pesan kitab suci tentang Perlunya mengembangkan kemampuan diri. Saya setel lagi slide-nya ya. Oke. Kelas 4, saya mau tahu ini. Coba Anda sebutkan kemampuan kamu. Saya bisa menyanyi tapi tidak bisa berolahraga. Oke. Kamu? Saya bisa main bola tapi tidak bisa main bola voli. Bola kaki tapi tidak bisa main bola voli. Andes? Saya bisa main bola kaki tapi tidak bisa main bola voli. Oh ya, itu merupakan kemampuan yang ada di dalam diri kita ya. Maka hari ini saya mau ngomong tentang kemampuan yang ada di dalam diri kita atau di dalam Alkitab disebutkan sebagai talenta. Ulang. Talenta. Ya, talenta. Coba amati gambar ini ya. Ya, ini gambar apa ini? Anak-anak sementara main bola. Anak-anak sementara main bola. Sekarang tiap malam kamu nonton bola tidak? Nonton. Ada apa itu? Kamu nonton itu? Bola kaki ya dalam Piala Dunia. Ya tiap malam orang datang menonton ya. Setelah melihat gambar ini ya, coba kamu ingat ya. Itu adalah kemampuan yang sudah Anda sebutkan tadi tentang bagaimana Anda bisa main bola dan juga Anda bisa main voli, Anda juga bisa menari, tetapi Anda tidak bisa menyanyi. Ya, ini adalah kemampuan yang ada
di dalam diri kelas 4 dan juga yang ada di dalam diri Pak Lewis. Ya, jadi kita punya kemampuan, kita bisa main bola, kita juga bisa main voli, kita juga bisa menari, kita juga bisa menyanyi, tetapi ada yang tidak, kita tidak mampu ya. Nah, kelas 4 setelah mengamati gambar ini mereka, sorry, setelah melihat gambar, coba kelas 4 bisa kembali menceritakan tentang kemampuan kamu. Grace, mungkin kamu suka ya. Kemampuan saya main voli. Kemampuan Grace suka main voli. Edo suka menari atau bagaimana? Suka menari. Suka menyanyi. Kamu Saya suka, apa yang kau suka? yang saya suka adalah belajar. Oh ya, dia suka belajar. Kalau Ancis Suka main bola. suka bermain bola ya. Itu merupakan kemampuan. Terus siapa yang membantu kamu kalau kamu mau menjadi seorang yang mampu? Main bola siapa yang bantu kamu? Di sekolah? Iya, bapak, ibu, guru olahraga ya. Selain itu, di rumah teman-teman dan juga orang tua ya. Jadi kelas 4 kita punya kemampuan ya dalam diri kita. Kita juga diberikan Tuhan talenta. Kelas 4 coba dengarkan sebuah cerita ya. Dengar baik-baik ya. Seorang pemuda yang memiliki prestasi luar biasa di bidang lari. Ia telah banyak meraih kejuaraan di bidang tersebut. Akan tetapi suatu hari peristiwa naas menimpa pemuda itu. Ia tertabrak mobil dan kakinya harus diamputasi sebatas lutut. Pemuda itu menjadi putus asa, marah, dan jengkel. Ia tidak bisa lagi mengikuti lomba lari yang selalu menjadi kebanggaannya. Hidupnya menjadi berantakan, semua piala kebanggaannya dibuang. Ia bahkan melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan dirinya, seperti minum minuman keras dan obat-obatan terlarang. Dalam situasi seperti itu, sahabatnya yang setia selalu datang untuk menghibur dan memberikan motivasi. Sahabatnya selalu berusaha mengajak pemuda itu agar bangkit dari kelemahan dan keputusasaannya. Perlahan-lahan pemuda itu bisa menerima nasihat dari sahabatnya. Ia pun mencoba untuk mulai bangkit lagi. Pemuda itu mulai tekun berlatih dengan menggunakan kaki palsu. Meskipun pada awalnya ia sering terjatuh, namun ia tetap mencoba untuk bangun lagi. Keputusasaan sudah tidak lagi tampak dalam dirinya. Berkat ketekunannya dalam berlatih dan dukungan dari sahabatnya, pemuda itu akhirnya mampu berlari lagi dengan kencang. Meskipun hanya menggunakan kaki palsu, ia dapat kembali berlari dengan normal seperti sedia kala. Ia bahkan diberikan kesempatan untuk mengikuti lomba lari, dan tanpa disangka pemuda itu bisa meraih juara 1. Demikian ya, sudah dengar tadi cerita kemampuan pemuda itu apa? Iya, pemuda itu selalu menjadi juara 1 dalam lomba lari ya, dalam lomba lari. Lalu dalam perjalanan pemuda ini kenapa sampai dia tidak berlomba lari? Tertabrak mobil. Iya, karena tertabrak mobil. Lalu bagaimana semangat pemuda ini? Mungkin ada yang tahu tentang semangat, Edo? Ya? Iya, awalnya dia memiliki semangatnya hilang. Apalagi ketika itu sesudah semangatnya hilang, muncul lagi semangat yang baru. Siapa yang datang membantu dia? Temannya. Iya, temannya. Akhirnya Ya, dia bisa berlari lagi ya. Dia bisa berlari lagi. Dan akhirnya dengan semangat yang tinggi, maka dia bisa mencapai juara 1
satu dalam perlombaan. Dulu pemuda ini memiliki kemampuan berlari, lalu dalam perjalanan dia tertabrak, maka dia tidak berlari lagi. Tetapi berkat temannya, maka semangatnya itu tetap ada saja ya. Semangatnya bertambah lagi, akhirnya dia bisa berlari. Kelas 3, saya mau katakan ya, dari kemampuan yang pertama tentang bagaimana kita punya kemampuan di dalam diri, tetapi kita diminta terus berlatih. Kita juga minta orang untuk membantu kita agar kemampuan yang ada itu bisa kita kembangkan ya. Kelas 4 sekarang, kelas 4 sekarang kita buka Alkitab, khususnya kitab Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Saya minta bisa bacakan. Oke. Sekarang dan selama yang lain masih buka dulu perumpamaan tentang talenta bab berapa, Sedo? Bab 25 Matius ayat 14 sampai 30. Ada di slide ini. Ada di depan ini. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bab 25 ya. Iya. 25 perumpamaan. Dan sudah semua? Anji sudah? Taruh di atas meja ya. Geser lagi. Sudah mulai sudah. Sobatkan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bahasa Indonesia. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang talenta. Suara besar, Sedo. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus ya. Kelas 4 sudah dengar? Sudah. Apa kisah Injil tadi? Perumpamaan tentang talenta. Perumpamaan tentang talenta. Kelas 4 dengar perumpamaan tentang talenta. Tuannya panggil berapa hamba ini? 3. Berapa? Besar sedikit ya dok? 3 hamba ya. Kelas 4 ulang berapa hamba? 3 hamba. Hamba pertama dikasih berapa? 5 talenta. Lalu 2 talenta. 2 talenta. Lalu hamba yang terakhir? 1 talenta. Hamba yang pertama dia buat apa ketika dikasih 5? Siapa tahu? Ya? Siapa bisa tadi dok? Dia kasih 5 lalu? Mengembangkan menjadi 5 talenta. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk Grace ya. Ya, dia kasih 5. Tapi dia tambah 5 lagi, berarti menjadi berapa? 10. Hamba yang kedua? Menerima 2 talenta. Lalu? Diberi 2 talenta. Nambah jadi 2 talenta. Menjadi 2 talenta. 2 talenta lagi, berarti menjadi? 4 talenta. Lalu hamba yang terakhir? Menjadi 1 talenta. Lalu? Gali tanah dan juga akhirnya menguburkannya. Ya, menggali tanah dan menguburkannya. Ya, kelas 4 sudah tahu, tetapi checklist ya yang sudah ada di kertas itu di checklist. Hamba ini buat ini, hamba ini buat ini, hamba ini buat ini, supaya diambil nilainya ya. Mereka diberi 5, diberi 2, diberi 1. Kita juga diberi, ya, diberi kemampuan di dalam diri kita. Tinggal saja kita diminta untuk mengembangkannya. Maka hamba yang paling terakhir itu hamba yang baik atau tidak itu? Kelas 4, hamba yang terakhir ini hamba yang baik atau tidak? Tidak. Hamba yang tidak setia ya. Kita diminta untuk tetap
mengembangkan kemampuan yang ada di dalam diri kita agar kita berkembang. Kita mampu, kita minta Tuhan untuk menambahkannya, kita juga minta orang tua, kita minta juga teman, dan juga kita minta Bapak, Ibu, Guru, ya. Tapi tentang orang-orang yang berhasil menjadi juara seperti dalam olahraga apa? Olahraga lari, atau juga bisa ambil clipping tentang pemain-pemain bola yang hebat dalam piala dunia ini, ya. Baru dibuat clipping lalu dikumpulkan. Temuan kita hari ini, mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Senyum sedikit, kelas 4. Ada? Oke, kalau memang tidak ada yang mau bertanya, mari kita berdiri dan kita tepuk semangat mengakhiri kegiatan ini. Senyumnya, tepuk semangat. Orang memimpin kita dalam doa mengakhiri pertemuan kita ini. Sedap. Kita kelas. Mari kita berdoa dengan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah melindungi kami sepanjang kegiatan kami tadi. Sekarang kami mau istirahat. Tuhan kami serta dan istirahat dan kami dapat istirahat dengan baik. Dan bukan suci, diri dan spesial. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, silakan istirahat. Salam orang tua, ya.